Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina dengan NIM 25650036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program pola angka menggunakan bahasa pemrograman Java untuk tugas NIM genap, yaitu nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Baik, langsung saja kita masuk ke pemrograman yang pertama, yaitu pemrograman nomor 2. Di sini ada public static void main string args. Ini adalah metode utama program. Program Java akan mulai dijalankan mulai dari sini. Kalau tidak ada public static void main string args ini, program Java tidak bisa dijalankan. Selanjutnya ada integer angka sama dengan 1. D ini membuat variabel bernama angka. Variabel bertipe data integer karena menyimpan bilangan bulat. Nilai awal dimulai yaitu 1. Variabel ini akan terus bertambah saat program dijalankan. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 3, titik koma i plus plus. Ini adalah perulangan luar, digunakan untuk menentukan jumlah baris. Program akan mengulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil sama dengan 7, titik koma j plus plus. Ini adalah perulangan dalam D ini digunakan untuk menentukan jumlah kolom. Jadi jumlah kolomnya itu sebanyak 7. Selanjutnya ada sistem out print angka tambah tanda petik 2 kali. D ini digunakan untuk menampilkan angka ke layar. Fungsi printnya ini digunakan agar output tetap di dalam baris, sedangkan yang tanda petik 2 kali ini digunakan untuk memberi spasi antar angka. Selanjutnya ada sistem out print ln. D ini digunakan untuk pindah baris baru. Setelah satu baris selesai dicetak, program lanjut ke baris berikutnya. Baik, langsung saja kita running, kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kolomnya itu ada 7, sedangkan barisnya itu ada 3, yaitu 1, 8, dan 15. Baik, kita lanjut ke pemrograman yang keempat. Nah, di sini ada public static void main string args. Sama seperti tadi, D ini metode utama, program akan mulai dijalankan dari sini. Kalau tidak ada yang ini, program tidak bisa dijalankan. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 5, titik koma i plus plus. D ini perulangan luar, digunakan untuk menentukan jumlah baris. Jadi barisnya nanti itu ada 5. Selanjutnya ada for integer j sama dengan 5, titik koma j lebih besar sama dengan i, titik koma j minus minus. D ini perulangan dalam, digunakan untuk menentukan jumlah angka dalam setiap baris. Jadi D ini kayak contohnya i sama dengan 1, maka angka dicetak sebanyak 5 kali, baru angka 2 dicetak sebanyak 4 kali, dan angka 3 sebanyak 3 kali, sampai seterusnya. Dan selanjutnya ada sistem out print i tambah tanda petik 2 kali. D ini menampilkan angka sesuai nilai i. Terus yang tanda petik 2 kali ini dia digunakan untuk memberikan jarak antar angka. Selanjutnya ada sistem out print ln. D ini digunakan untuk pindah ke baris baru. Baik, kita langsung running saja. Nah, di sini 1-nya sebanyak 5 kali, 2-nya sebanyak 4 kali, 3-nya sebanyak 3 kali, 4-nya sebanyak 2 kali, dan 5-nya sebanyak 1 kali. Baik, kita lanjut ke pemrograman yang ke-6. Sama seperti tadi, di sini ada juga ada public static void main string args, dan ada integer angka sama dengan 1. D ini membuat variabel angka, nilai awal dimulai dari angka 1. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 5, titik koma i lebih besar sama dengan 1, titik koma i minus minus. D ini perulangan luar, mengatur jumlah baris dan jumlah angka tiap barisnya. Jadi dimulai dari angka 5 sampai berkurang menjadi angka 1. Jadi D ini jumlah angka setiap baris semakin sedikit. Selanjutnya ada for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil sama dengan i, titik koma j plus plus. D ini mengatur jumlah kolom atau jumlah angka yang dicetak. Jadi nanti contohnya itu dia saat dicetaknya itu contoh i sama dengan 5, berarti dicetak sebanyak 5 kali. Terus selanjutnya ada i sama dengan 4, maka dicetaknya sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada sistem out print angka plus tanda petik 2 kali. D ini menampilkan angka ke layar. Selanjutnya ada angka plus plus. Ini ada angka plus plus. D ini menambahkan angka sebanyak 1 kali agar angka terus berurutan. Selanjutnya yang terakhir ada sistem out print ln. D ini pindah ke baris baru. Baik, kita running saja. Nah, inilah hasil runningannya.
Selanjutnya kita ke pemrograman yang untuk NIM genap, yaitu pemrograman 8. Di sini ada public static void main string RGS sama seperti tadi. Ini metode utama program akan dijalankan mulai dari sini. Selanjutnya ada integer angka sama dengan 1. Ini variabel angka digunakan untuk menyimpan angka awal. Nilai awal dimulai dari angka 1. Nilai ini akan terus bertambah saat program berjalan. Selanjutnya ada integer jumlah sama dengan 1. Ini variabel jumlah digunakan untuk menentukan banyak angka dalam setiap baris. Nah, selanjutnya ada juga for integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 4, titik koma i plus plus. Ini perulangan luar digunakan untuk menentukan jumlah baris. Selanjutnya juga ada for integer spasi sama dengan 4, titik koma spasi lebih besar i, titik koma spasi plus plus. Ini digunakan untuk mencetak spasi kosong sebelum angka. Tujuannya ini agar pola tersebut terlihat seperti segitiga. Selanjutnya ada sistem out print tanda petik 2 kali. Ini berfungsi menampilkan karakter spasi, digunakan untuk merapikan bentuk pola. Selanjutnya juga ada for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil sama dengan jumlah, titik koma j plus plus. Ini perulangan dalam, digunakan untuk menentukan jumlah angka yang dicetak. Contohnya itu misalnya baris 1 sama dengan 1, baris 2 3 angka, baris 3 5 angka, dan baris 4 7 angka. Selanjutnya ada sistem out print angka tambah tanda petik 2 kali. Ini menampilkan angka ke layar. Tanda petik 2 kali digunakan agar ada jarak antar per angka. Selanjutnya ada angka plus plus. Ini ada angka plus plus. Ini berfungsi menambahkan nilai angka sebanyak 1 kali supaya angka terus berurutan. Nah, selanjutnya ada juga jumlah plus sama dengan 2. Ini menambahkan jumlah angka sebanyak 2 di setiap barisnya. Jadi kayak awal 1, baris kedua 3, baris ketiga 5, dan baris keempat 7. Dan selanjutnya yang terakhir ada sistem out print ln. Ini digunakan untuk pindah ke baris baru setelah satu baris selesai dicetak. Nah, baik, lanjut saja kita ke hasil runningannya. Nah, ini hasil runningannya. Kan di sini kita dapat lihat angka 1. Yang pertama ada 1, yang kedua itu angkanya, baris yang kedua angkanya ada 3, baris yang ketiga angkanya ada 5, dan baris yang keempat angkanya ada 1 2 3 4 5 6. Baik, lanjut saja kita ke pemrograman yang ke-10. Nah, pada pemrograman yang ke-10 ini, di sini juga terdapat public static void main string RGS. Nah, kalau tidak ada ini tadi sama seperti tadi, pemrograman tidak akan bisa jalan. Nah, selanjutnya ada integer angka sama dengan 10. Ini membuat variabel angka. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka awal. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 5, titik koma i plus plus. Ini berfungsi, ini perulangan luar. Dia digunakan untuk menentukan jumlah baris. Jadi nanti barisnya itu ada sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil sama dengan 3, titik koma j plus plus. Ini perulangan dalam, digunakan untuk menentukan jumlah kolom. Jadi di sini jumlah kolomnya sebanyak 3 kali karena ini. Karena dia j lebih kecil sama dengan 3. Jadi jumlah kolomnya dia sebanyak 3 kali, sedangkan barisnya dia sebanyak 5 baris. Baik, selanjutnya ada sistem out print angka tambah plus tanda petik 2 kali. Ini berfungsi menampilkan angka ke layar. Tanda petik 2 kali yang ini. Ini digunakan agar ada jarak antar setiap angka. Selanjutnya ada angka plus plus. Ini berfungsi menambahkan nilai variabel angka sebanyak 1 kali. Jadi nanti angkanya akan bertambah terus, bertambah 1. Selanjutnya yang terakhir ada sistem out print ln. Ini digunakan untuk pindah ke baris baru. Setelah baris baru selesai dicetak, program lanjut ke baris berikutnya. Baik, langsung saja kita ke hasil runningannya. Nah, di sini. Karena tadi di sini kita masukkan integer angkanya mulai dari 10, jadi di sini tercetak mulai dari 10. Nah, di sini karena tadi kita taruh barisnya sebanyak 5 kali, maka di sini tercetak barisnya sebanyak 5 kali, yaitu angka 10, angka 13, angka 16, angka 19, dan yang terakhir angka 22. Sedangkan kolomnya kita taruh sebanyak 3 kali. Di sini ada sebanyak 3 kolom. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.